Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Penekanan warta jemaat Rantai Pao sebagai berikut. Kegiatan pelayanan usia indah, ibadah retreat akan dilaksanakan di Tongkonan Borong Labo. Diharapkan kumpul di gedung pelayanan jam 9 dan diusahakan berangkat jam 9. Yang kedua, berita PWGT Jemaat Rantai Pao. Ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Kelasis Rantai Pao dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun PWGT Dorcas Kelasis Rantai Pao yang ke-75 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 11 sampai selesai di gedung Jemaat Buntu Pasele. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut, pelayanan baptisan kudus direncanakan dilaksanakan pada hari Minggu 1 November 2020. Jika ada warga jemaat Rantai Pao yang ingin membaptis anaknya atau cucunya agar mendaftar di kantor jemaat setiap jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Yang berikut pelayanan peneguhan CD kepada warga jemaat yaitu Saudara Edwin akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 November 2020 di Jemaat Rantai Pao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantai Pao. Berita duka, telah meninggal dunia Bapak Lukas Mo Mangre, orang tua dari Ibu Joni Pasang pada hari Selasa 6 Oktober 2020 di rumah kediaman Labo. Yang kedua, Ibu Penatua Berta Tulak atau Mama Ita pada hari Jumat 16 Oktober 2020 di Rumah Sakit Elim Rantai Pao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Salu. Berikut panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao periode 2021 sampai 2024 dalam rangka pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao periode 2021 sampai 2024, maka beberapa hal terkait dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut. Jadi mohon Bapak Ibu membaca syarat-syarat yang akan kita lihat pada waktu pemilihan penatua dan diaken. Demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Mari bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dalam tuntunan tema, Tuhanlah Raja atas segala bangsa kita, kembali akan menikmati perjumpaannya dengannya dalam tuntunan tema, Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita angkat pujian dari Mazmur 99 ayat 1, 2, dan 6. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita yakini ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Mari kita bermazmur dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja.
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilannya. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi sebagaimana Yohanes 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan kesadaran yang penuh bahwa kita ini manusia yang berdosa di hadapan Allah yang kudus, yang suci adanya. Karena itu, dalam kerendahan hati kita menghampiri hadirat-Nya, mengaku dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah lewat pujian ini kita mengaku di hadirat Allah. Sengke di nakare dekan di
bagi kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dan pertobatan yang sungguh di hadapan Allah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita akan memberikan ungkapan syukur. Untuk persembahan syukur kita diingatkan firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyikan bukan karena upamu. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulangi ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu.
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, mari kita mensyukuri persembahan kita. Bapa kami di surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap pekerjaan, usaha, bahkan studi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 dan menjadi bahan utama kita dari Matius 22 ayat 15 hingga 22. Namun sebelumnya kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan dan dipermuliakanlah kiranya nama-Mu dari tengah persekutuan kami. Kami telah bersekutu merindukan Tuhan dalam persekutuan ini melalui firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memiliki hikmat daripada-Mu, memiliki pengertian untuk mengerti isi hati Tuhan. Karena itu bersabdalah kepada kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 45, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8, yang berperikop Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Aku Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya aku tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang.
Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari dengarkan Injil Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu."
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Kurang semangat. Menjadi bahan utama kita dari kitab Injil Matius 22 ayat 15 hingga 22. Kita dituntun tema Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Puang mo tu datuna mintu bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua sadar bahwa kita mempunyai 2 kewarganegaraan. Sudah tahu semua ya. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia, selain sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai calon warga surga. Kenapa saya katakan calon? Karena banyak orang Kristen belum tentu taat dan setia sampai akhir dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen tetapi dalam perjalanannya kemudian murtad, meninggalkan Allah. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa kita pasti sebagai warga kerajaan sorga. Tapi keduanya ini harus dinyatakan dalam kebulatan dan keutuhan hati karena keduanya satu keutuhan pengabdian. Inilah yang ingin dipertegas oleh Tuhan Yesus pada saat menanggapi pertanyaan jebakan yang bermaksud menjerat dari komplotan antara orang-orang Farisi dengan orang-orang Herodian. Tapi sebelum lebih jauh kita perlu paham bahwa kedua kelompok ini punya latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Herodian ini adalah kelompok yang berpihak kepada pemerintah, alias penguasa Roma sebagai penjajah pada waktu itu. Sedangkan Farisi adalah kelompok nasionalis, agamis, yang berpihak kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Roma. Artinya, kedua kelompok ini adalah musuh bebuyutan. Tapi kok kelihatannya keduanya begitu kompak ketika menghadapi musuh. Karena musuh mereka dalam pembacaan ini adalah tidak lain adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, ada apa di balik kekompakan mereka? Kalau dalam dunia politik jika ada 2 kelompok yang berseberangan lalu punya musuh yang sama, mereka bersatu sebab ada kepentingan yang sama
di sini. Dalam dunia politik kadangkala kita mendengar lawan bisa kawan, kawan bisa lawan. Artinya kalau berbeda prinsip bisa berhadapan. Tapi kalau kepentingan yang sama bisa jadi kompak, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman. Nah, inilah yang dilakukan kelompok Farisi dan Herodian dalam masyarakat. Mereka bermusuhan. Tapi dalam menghadapi Yesus, wah, mereka sangat sulit. Mereka kerjasama yang baik. Sama-sama apa? Sama-sama ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan. Kalau menurut saya si malakama ya, kalau saya diperhadapkan dengan pertanyaan ini, betul-betul ya maju kena, mundur kena. Begitu sulit kita jawab. Karena kalau kita salah-salah jawab, kita katakan ya pasti ada konsekuensinya. Dikatakan tidak juga ada konsekuensinya. Kita sudah tahu jawabannya, sudah ada jawaban dari Tuhan Yesus, jadi kita sudah enak karena jawabannya sudah ada. Tetapi memang pertanyaan jebakan, mereka benar-benar lihai. Mereka benar-benar kelihatannya satu sisi mengangkat-angkat Tuhan Yesus. Menggunakan status Yesus sebagai seorang guru yang baik, sebagai pribadi yang berintegritas, jujur, cerdas, tidak takut kepada siapapun. Tuhan Yesus juga tidak cari muka kepada siapapun. Diberikan suatu pertanyaan yang syarat dengan sanjungan, tetapi ujung-ujungnya malah mau menjatuhkan. Sakit sekali itu ya. Diangkat tinggi-tinggi, lalu dicampakkan, diangkat-angkat, atau dipembastoren atau dipembusukan, dipemperakan, mama panding liuki atau le, sangat menyakitkan. Lalu mereka menunggu jawaban Tuhan Yesus. Kalau tidak, ya tidak boleh membayar pajak, maka inilah kesempatan membawa Yesus untuk divonis oleh pemerintah. Karena akan dikatakan, kalau dikatakan jangan bayar pajak, tunggu tanggal mainnya. Berarti inilah lawan pemerintah. Nah, inilah yang dipertegas oleh Yesus dalam menanggapi pertanyaan yang begitu menjerat dari pihak yang munafik. Yang menghendaki keturunan Herodes Agung yang memerintah atas mereka dan bukan gubernur Romawi. Mereka memperkirakan Yesus akan menjawab dengan ya atau tidak terhadap pertanyaan mereka, itulah akan ada konsekuensi. Padahal ya kalau bahasa anak-anak kasihan deh loh. Tuhan tahu hati mereka. Nah, apa yang kita hanya lihat di depan, Tuhan tahu hati kita. Yesus tahu maksud pertanyaan ini. Karena jawabannya akan menimbulkan kemarahan mereka, karena akan mengalami penderitaan di bawah jajahan Romawi. Sedangkan jawaban tidak akan memancing kemarahan sekali lagi pemerintah Romawi pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka. Tuhan Yesus mau menyatakan kebenaran. Yesus menegur keras kejahatan dan kemunafikan hati mereka. Serta dengan bijaksana menjawab pertanyaan mereka dalam ayat 18 sampai 21. Apa yang dikatakan dalam ayat 18? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu."
Lalu mereka membawa 1 dinar kepadanya. Nah, jawaban Yesus telah menggagalkan niat hati mereka yang jahat dan menelanjangi kemunafikan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang tersembunyi di mata manusia akan terlihat dengan terang benderang di mata Tuhan. Tuhan tahu ketika kita munafik, Tuhan tahu ketika hati kita jahat. Tuhan tahu juga ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sungguh melihat bahwa dengan pertanyaan itu Yesus tidak gegabah langsung menjawab. Tetapi justru apa yang dilakukan Yesus? Balik bertanya kepada mereka. Nah, pertanyaan itu memaksa mereka mengakui kenyataan tentang kekuasaan kaisar. Juga bahwa mereka sendiri tunduk kepadanya. Semua orang Israel waktu itu pastilah menggunakan mata uang untuk kegiatan hidup mereka sehari-hari. Dan pantaslah mereka membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Yesus kemudian menyatakan bahwa ada kuasa lain yang semua manusia harus perhitungkan, yaitu kuasa Allah. Kuasa kaisar terbatas. Maka kita tidak boleh menyembah kepada kaisar. Kuasa Allah mutlak, maka kita perlu tunduk sepenuhnya kepada Allah tanpa syarat. Tunduk kepada pemerintah, ya memang, karena pemerintah adalah wakil rakyat, wakil Tuhan. Ketika melakukan apa yang baik, apa yang benar, memerintahkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat, kita harus kita harus ikuti. Tetapi tidak berarti bahwa kita samakan dengan Allah. Kalau kita menyembah Tuhan, tidak berarti bahwa juga kita harus menyembah pemerintah. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini begitu mencengangkan mereka, mengherankan mereka. Dalam ayat 22, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat juga sekaitan dengan pembacaan dari kitab Yesaya, kita melihat bahwa raja negeri Persia yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan makin menegaskan hal tersebut. Kepada Kores Tuhan berfirman, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, ini perlu digarisbawahi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Pesannya begitu jelas bagi kita bahwa betapa segala keperkasaan, kemegahan Raja Kores sesungguhnya hanya bersumber dari Allah, dari Tuhan. Karena itu Raja Kores hendaknya menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan. Raja Kores bukanlah Tuhan. Sebab satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Allah Israel yang telah berkenan menyatakan diri kepada umatnya. Karena itu tidak ada lain selain Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu kita kaitkan dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikemukakan betapa kehidupan jemaat di Tesalonika ternyata telah menjadi teladan bagi segenap orang percaya di Makedonia dan Akhaya.
di mana iman dan perubahan hidup mereka telah tersiar ke berbagai penjuru, menjadi berkat yang baik, berdampak bagi yang lain. Itulah yang mesti kita dengungkan dalam sepanjang kehidupan ini. Bahwa memang dalam hidup kita sehari-hari tidak jarang kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita mesti mengambil sikap bahwa beriman kepada Yesus Kristus memang berisiko tinggi. Dunia yang tidak tunduk kepada Allah penuh dengan liku-liku kebiasaan yang perlu disikapi dengan tepat dalam hidup kita. Hikmat dan integritas Tuhan Yesus mengalahkan segala kelicikan lawan-lawannya. Perlu kita sikapi, perlu kita teladani. Kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pun menyadari di sini kita punya peran ganda sebagai orang Kristen, di mana kita memberikan ruang lingkup yang luas untuk menyatakan peran kita, baik sebagai warga negara yang memberikan sumbangsi nyata bagi bangsa dan negara, maupun sebagai anggota jemaat, warga gereja yang memiliki ciri khas, citra khusus sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah tahu di negara kita tentu juga jadi gambar siapa yang ada di rupiah, mata uang kita, mata uang Indonesia. Siapa yang ada uangnya ambil dulu. Gambar siapa di situ? Ada gambar pahlawan dan di sebelahnya ada NKRI, ya. Ada NKRI. Nah, artinya apa? Bahwa kita menikmati kemerdekaan oleh karena jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Yang perlu kita renungkan adalah kita perlu mensyukuri itu semua adalah berkat Tuhan melalui para pahlawan. Jadi kita berkewajiban untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara ini. Tapi tidak berarti bahwa kita menyembah kepada pemerintah. Tuhan katakan apa yang menjadi milik kaisar berikan. Tapi tidak berhenti di situ saja. Apa yang menjadi milik Allah kita berikan kepada Allah. Dengan kata lain, apa yang bukan milik kaisar tidak boleh kita berikan kepada kaisar. Karena kaisar bukan Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada pemerintah, tetapi taat itu penting. Kewajiban kita membayar pajak itu penting. Nah, prinsip yang kita pahami dari firman Tuhan ini sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini juga merupakan refleksi dari hukum kasih. Dia sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bahwa apa yang harus menjadi milik bangsa kita harus kita berikan. Tetapi jangan lupa kita adalah gambar dan rupa Allah yang punya tanggung jawab terhadap negeri ini. Yang penuh kekayaan yang perlu kita kelola secara bertanggung jawab. Karena kita sungguh menyadari kita berhutang kepada para pahlawan bangsa kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Tetapi di sisi yang lain bahwa kita harus mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sehingga dengan kesadaran itu kita akan mendorong diri kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang kita berikan kepada Tuhan. Segala potensi yang ada pada saudara dan saya. Tentu juga kita sadari untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam mensyukuri hidup anugerahnya, kita pun
dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Seberapa jauh segala pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan berikan senantiasa dilakukan dalam bingkai kesetiaan kita kepada Allah. Yang Tuhan inginkan ialah agar Dia sungguh menjadi Tuhan dalam segala giat dan kerja kita. Segala yang ada pada kita, uang, materi, kedudukan, serta hal-hal yang lain hendaknya tidak pernah menggantikan kedaulatan, kekuasaan Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Melainkan itu semua menjadi sarana untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dialah Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala bangsa yang patut menerima kemuliaan dan pujian. Roh Kudus Tuhan memampukan kita dari hari ke hari untuk hidup dalam firman-Nya sebagai warga negara Indonesia dan juga warga sorgawi jika kita tetap taat dan setia kepadanya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari dalam saat teduh kita semakin sadar dari hari ke hari, menyadari akan keberadaan kita, siapa diri kita di hadapan Allah, dan kepadanya lah kita senantiasa mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita. Sebagai Allah penyelamat satu-satunya dalam Yesus Kristus. Dan juga menyadari siapa diri kita sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. Dalam segala peran dan tanggung jawab kita membangun bangsa sesuai dengan potensi pada diri kita masing-masing. Allah akan menuntut pertanggungjawaban kita di dalam seluruh keberadaan hidup kita dari hari ke hari. Kita persiapkan hati kita untuk berada di hadirat-Nya melalui doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga atas waktu anugerah-Mu bagi kami sekalian dimungkinkan menikmati hadirat-Mu persekutuan ibadah hari Minggu pada jam ini. Bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan, kiranya dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Raja atas segala raja, penyelamat dunia ini. Dan dalam tanggung jawab kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Bapa dalam sorga, bersama-sama kami bersyukur dapat menikmati persekutuan ibadah ini di hadapan hadirat-Mu. Datang membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam segala keadaannya kami datang mempersembahkan diri. Kami bersama bersyukur yang merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Sebagaimana dalam warta jemaat yang berulang tahun ada 48 orang. Engkau mengenal kehidupan mereka, mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, dan memberkati dalam melangkah menapaki hari-hari hidup seterusnya. Juga bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, antara lain Bapak Gradi yang sakit di rumah, Ibu CH Parinding yang sakit di rumah, dan sebagaimana dalam warta jemaat ada 18 orang.
Bahkan mungkin masih ada yang lain yang tidak kami ketahui keberadaannya, di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami sungguh tahu bahwa kami terbatas menjangkau saudara-saudara kami. Tetapi Tuhan tidak terbatas menjangkau dan menjamah mereka di tempat masing-masing, sehingga memperoleh kekuatan baru daripadamu. Kami berdoa bagi orang tua lansia di tengah-tengah jemaat ini. Berikan semangat dan sukacita, pengharapan kepada mereka. Sekalipun dalam usia tua tetapi iman mereka tetap kokoh, kuat di dalam Tuhan. Terus bersemangat menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Untuk terus memberikan nasihat, semangat kepada anak cucu mereka. Dan senantiasa menikmati kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan jemaat dalam minggu ini. Engkaulah yang terus bekerja memberikan kami semangat dan sukacita mengangkat pelayanan. Sehingga di dalamnya kami merasakan kasih dan berkat Allah dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab kami. Bahkan jemaat Tuhan untuk menyambut kehadiran Tuhan sebagai tamu dalam rumah mereka. Mencurahkan berkat di atas kehidupan rumah tangga mereka. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh keberadaan sidang jemaat dalam segala usaha pekerjaan mereka. Engkaulah yang memberikan sukacita dan semangat dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Di dalamnya mereka menikmati kasih setia dan pemeliharaan Allah. Dan juga anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Berikan sukacita dan semangat sekalipun masih dibatasi, harus belajar secara daring. Tetapi kami percaya Tuhan tetap memberikan sukacita dalam berjuang, mempersiapkan diri dengan baik, mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna mencapai masa depan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan, bukakan jalan pintu rezeki berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa bagi yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan menunjukkan, memberikan hikmat untuk mencari dan mendapatkan pasangan hidup yang seiman di dalam Kristus. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi yang berduka cita, antara lain Bapak Lukas Maubangre, orang tua dari Ibu Joni Pasang di Lakbo, Ibu Penatua Bertatulak Mama Ita yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tidak larut dalam duka yang mereka alami, tetapi mereka berduka tetap berpengharapan kepada Allah, sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami bawa akan kehidupan kami seterusnya, secara khusus dalam rencana pembangunan gedung gereja ke depan. Tuhanlah yang terus berkarya di dalamnya, sehingga pada saat yang tepat, sesuai dengan perkenanan Tuhan, akan diwujudkan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Secara khusus dalam menghadapi pilkada, Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan yang dilakukan, dan kiranya Engkau terus memberkati, memberikan hikmat dan kemampuan kepada pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada, sehingga dimampukan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya kami menikmati suasana yang kondusif dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Bapa dalam surga, Engkau sungguh mengenal setiap pribadi yang hadir dalam persekutuan ini. Tuhanlah yang menilik keberadaan kami masing-masing. Tuhanlah yang mendengar dan menjawab segala harapan, doa dan kerinduan kami secara pribadi di hadapan-Mu pada saat ini. Ya Bapa di surga, Engkaulah pendengar doa kami yang akan menyahuti setiap harapan, kerinduan, dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Semuanya kami datang bawa kepadamu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus,
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mendengarkan sabda Allah berdasarkan Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Orang tuaku, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah Raja atas segala bangsa, dan hiduplah dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong saya. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur menutup ibadah kita angkat pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.